Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serliana Yulianti, biasanya dipanggil Serli. Saya adalah mahasiswa S1 Teknik Perkapalan Undip angkatan 2018. Pada Agustus 2020, saya melaksanakan kerja praktik pertama di Galangan Citra Bayi CPR yang berlokasi di Jalan Maribaya, Kota Tegal, Jawa Tengah. Dengan dosen pembimbing KP, Bapak Ari Wibawa Budi Santosa. Berikut beberapa dokumentasi mengenai kegiatan saya selama melaksanakan KP di sana. Pada KP kali ini kami menemui kapal tanker dengan nama kapal Pokajo, yaitu kapal pengangkut biodiesel fuel dan pertalite milik Pertamina yang sedang dilakukan reparasi di Citra Bahari Shipyard terhitung sejak Februari 2020. Kapal ini berada di galangan ini akibat kerusakan di bagian pipa dan kerusakan lambung. Adapun pengamatan yang kami lakukan di ruang mesin, kapal Pokajo adalah untuk melihat main engine, auxiliary engine, sistem kamar mesin. Kapal ini menggunakan sistem single screw, di mana hanya menggunakan satu propeller. Pembangunan kapal. Metode pembangunan kapal menggunakan metode blok konvensional atau hull block construction method dan pre-outfitting, di mana pembangunan kapal dibagi menjadi beberapa blok, kemudian digabung menjadi satu bagian. Tahapan ini dimulai dengan digunakannya teknologi pengelasan pada pembuatan kapal. Pengelasan yang digunakan untuk pembangunan kapal menggunakan las SMAW, di mana menggunakan bujur las dan elektroda. Adapun tahapan-tahapan dalam pembuatan blok kapal yakni 1. Pada pembuatan kapal terbagi menjadi 5 blok, haluan, buritan, dan 3 bagian lambung kapal. Pengerjaan ini dimulai dengan pembuatan gading kapal, selanjutnya gading-gading dilas dengan pelat sehingga membentuk lambung kapal. Pengelasan antara gading dan pelat hanya terjadi di bagian dalam lambung kapal. Tahap pembuatan blok kapal hanya sampai terbentuknya lambung kapal. Yang kedua adalah sub-assembly, menggabungkan beberapa komponen kecil menjadi sebuah blok atau disebut dengan proses perakitan blok. Sub-assembly merupakan proses penggabungan komponen-komponen dari bengkel fabrikasi menjadi blok-blok kecil atau part assembly. Komponen-komponen tersebut masih berupa plat dengan potongan lurus maupun tidak lurus, plat yang telah dilengkungkan dan lainnya seperti bagian-bagian pipa. Sebagai contoh, proses pada sub-assembly ini adalah penggabungan antara merakit sekat, merakit web frame, merakit plat dengan plat. Tahap ketiga adalah assembly. Assembly dibagi menjadi beberapa, yaitu plate joining, fitting, welding, dan painting. Pekerjaan yang dilakukan adalah pemasangan frame pada kulit lambung, penggabungan beberapa rang, dan juga penggabungan dua blok. Blok yang dibangun diperhitungkan beratnya sesuai dengan kemampuan kren. Yang keempat adalah penyatuan kapal atau erection. Setelah lambung kapal terbentuk dan gading-gading cukup kuat untuk menopang, blok-blok kapal disesuaikan dengan gading, sehingga konstruksi kapal tetap kuat dan pengelasan dilakukan di dalam lambung kapal dan di luar. Dalam merencanakan ruangan kapal pada dasarnya sama dengan merencanakan ruangan pada transportasi darat lainnya. Namun sedikit perbedaan adalah karena perbedaan lingkungan di mana kapal beroperasi di daerah yang korosif. Adanya gaya-gaya luar yang bekerja seperti ombak yang besar, badai, dan gangguan dari lingkungan lainnya. Sebelum kapal dibangun, terdapat tahap pembuatan general arrangement yang bertujuan untuk merencanakan jumlah ruangan, akomodasi, serta kru yang akan diikutsertakan. Bentuk dasar ruangan yang di kapal secara umum mengikuti lengkungan atau bentuk dari kapal. Jumlah dan macam ruangan untuk kapal dagang biasanya disesuaikan kebutuhan. Adapun beberapa pembagian ruangan utama yaitu ruangan muatan, ruangan mesin,
ABK, ruang navigasi, dan lain-lain. Geladak utama atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan main deck merupakan lantai kapal utama. Geladak utama terdapat di atas, sementara geladak dasar berada di bawah. Apabila terdapat geladak di antara kedua geladak tersebut, maka disebut dengan geladak antara, yang berfungsi untuk menampung muatan. Geladak adalah komponen struktur konstruksi yang vital karena perannya dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai fondasi struktur di atasnya. Kapal-kapal baja umumnya menggunakan geladak dari plat baja yang dilas satu dengan plat baja ini bertumpu pada gading-gading kapal. Geladak kapal ro-ro dibuat kokoh agar mampu menahan beban berat kendaraan beserta muatan. Adapun passenger decks memiliki sejumlah ruangan antara lain tempat duduk penumpang, toilet, kafetaria, dan lain sebagainya. PT Citra Bahari Shipyard dalam operasinya menggunakan peralatan dan perlengkapan yang sangat handal guna menunjang kualitas kerja docking dan pembangunan kapal baru. Peralatan yang dimiliki antara lain mobil forklift, mesin press, mesin potong CNC, travel lash, mesin sandblasting, mesin cat, tugboat, kapal keruk, dan mobil bak terbuka. Tepat pada tanggal 28 Agustus 2020, kami mengakhiri praktik kerja di Citra Bahari Shipyard. Penyerahan plakat dilakukan sebagai ucapan terima kasih dan kenang-kenangan atas bimbingan selama pelaksanaan kerja praktik. Dengan terselesaikannya laporan kerja praktik di PT Citra Bahari, berikut beberapa hal yang dapat kami simpulkan. Pertama, dunia perindustrian galangan kapal adalah suatu tempat kompleks yang mengajarkan kita mengenai pembangunan dan reparasi kapal. Berbekal teori di bangku perkuliahan dan pengamatan langsung di lapangan membuat kita semakin memahami proses pembangunan kapal baru dan reparasi kapal. Yang kedua, banyak pemahaman dan pengalaman di lapangan mengenai proses produksi dan reparasi kapal yang sedikit berbeda dengan teori di bangku perkuliahan seperti istilah teknis dan lain-lain yang dipakai oleh para pekerja untuk memudahkan pekerjaan pada saat di lapangan. Adapun saran bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan kerja praktik yaitu pertama, mahasiswa diharapkan aktif di lapangan dalam mencari informasi dan memahami setiap pekerjaan selama melakukan kerja praktik. Yang kedua, sebaiknya membuat jadwal dan targetan materi yang ingin dicapai sebelum melakukan kerja praktik agar lebih terarah dan sistematis. Selama menjalani kerja praktik di PT Citra Bahari Shipyard, banyak pengalaman yang diperoleh yang dimana di perkuliahan tidak dijumpai. Tentunya tidak lepas dari peranan pembimbing, baik di program studi teknik perkapalan maupun pembimbing di tempat kerja praktik yang selalu membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan kerja praktik dan mendapat arahan yang tepat.